Nyala Api nomor 24. Semua yang telah kami sampaikan berimplikasi pada kehidupan rohani. Misalnya teologi dari latihan rohani Santo Ignatius Loyola didasarkan pada afeksi atau affectus. Struktur latihan rohani mengasumsikan keinginan yang kuat dan tulus untuk mengatur ulang kehidupan seseorang. Keinginan yang dapat memberikan kekuatan dan sarana untuk mencapai tujuan itu. Aturan dan susunan tempat yang ditetapkan Santo Ignatius disandarkan pada pondasi yang sangat penting, yaitu misteri hati manusia. Michel de Certeau menunjukkan bagaimana gerakan yang dibicarakan Ignatius adalah luapan keinginan Tuhan dan keinginan hati kita sendiri yang berbeda dari ungkapan biasa. Sesuatu yang tidak terduga mulai berbicara dalam hati. Sesuatu yang muncul dari misteri, membongkar permukaan yang kita kenal dan menantangnya. Ini adalah awal dari proses baru menata hidup kita, mulai dari hati. Ini bukan tentang konsep intelektual yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah afeksi dan praktik hanyalah akibat dari dan bergantung pada pengetahuan eksak. Nomor 25. Di titik pemikiran filsuf terhenti, hati orang percaya terus mendesak dalam cinta dan penyembahan, dalam permohonan pengampunan dan dalam kesediaan untuk melayani dimanapun Tuhan menghendaki, untuk mengikuti jejaknya. Pada titik itu kita menyadari bahwa di mata Tuhan kita adalah Engkau, dan karena alasan itulah kita bisa menjadi aku. Memang hanya Tuhan yang menawarkan untuk memperlakukan kita masing-masing sebagai Engkau selalu dan selamanya. Menerima persahabatannya adalah masalah hati. Itulah yang membentuk kita sebagai pribadi seutuhnya. Nomor 26. Santo Bonaventura mengatakan bahwa semestinya kita tidak berdoa untuk meminta terang, tetapi untuk meminta api yang berkobar. Dia mengajarkan bahwa iman bekerja dengan kepandaian sedemikian rupa untuk menggugah afeksi. Maka, misalnya pengetahuan bahwa Kristus mati untuk kita tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi harus menjadi kasih sayang, cinta. Sejalan dengan itu, Santo John Henry Newman mengambil moto cor ad cor loquitur, hati berbicara pada hati. Karena melampaui semua pemikiran dan gagasan kita, Tuhan menyelamatkan kita dengan berbicara kepada hati kita dari hati kudusnya. Kesadaran ini menuntunnya seorang intelektual terkemuka untuk menyadari bahwa perjumpaannya yang terdalam dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan bukan berasal dari bacaan atau renungannya, tetapi dari dialognya yang penuh doa dari hati ke hati dengan Kristus yang hidup dan hadir. Dalam Ekaristi itulah Newman bertemu dengan hati Yesus yang hidup, yang mampu membebaskan kita, memberi makna pada setiap momen dalam hidup kita, dan menganugerahkan kedamaian sejati. Ya hati Yesus yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, Engkau tersembunyi dalam Ekaristi Kudus, dan Engkau masih berdetak untuk kami. Aku menyembahmu dengan segenap cinta dan kekaguman terbaikku, dengan kasihku yang berkobar, dengan kehendakku yang teguh dan tunduk. Ya Allahku, ketika Engkau merendahkan diri, supaya aku dapat menerimamu, makan dan meminum Engkau, dan Engkau berdiam untuk sementara di dalam diriku. Buatlah jantungku berdetak seirama dengan jantungmu. Bersihkanlah hatiku dari semua yang duniawi, semua kesombongan dan nafsu, semua yang keras dan kejam, dari semua kesesatan, dari semua kekacauan, dari semua kematian. Penuhilah hatiku dengan Engkau,
sehingga entah situasi hari ini atau di saat apapun tidak dapat mengacaukannya, supaya hanya dalam cinta dan takut akan Engkau, hatiku menemukan kedamaian. Nomor 27. Di hadapan hati Yesus yang hidup dan hadir, pikiran kita yang diterangi oleh Roh bertumbuh dalam pemahaman akan perkataan Yesus dan kehendak kita digerakkan untuk mewujudkannya. Tetapi ini bisa saja hanya sebuah bentuk moralisme otonom. Mendengarkan dan merasakan Tuhan dan menghormati Dia adalah perkara hati. Hanya hati yang mampu mengarahkan semua fungsi diri dan hasrat dan seluruh kepribadian kita kepada sikap hormat dan ketaatan yang penuh kasih kepada Tuhan. Dunia bisa berubah dari hati. Nomor 28. Hanya dengan menggunakan hati, komunitas kita akan berhasil menyatukan dan mendamaikan pikiran dan kehendak yang berbeda, sehingga Roh dapat membimbing kita dalam persatuan sebagai saudara dan saudari. Rekonsiliasi dan kedamaian juga lahir dari hati. Hati Kristus adalah kegairahan, keterbukaan, karunia, dan perjumpaan. Dalam hati itu kita belajar untuk berelasi satu sama lain dengan cara yang sehat dan bahagia, dan untuk membangun kerajaan cinta dan keadilan Allah di dunia ini. Hati kita bersatu dengan hati Kristus mampu melakukan mukjizat sosial ini. Nomor 29. Maka menganggap serius hati memiliki konsekuensi bagi masyarakat secara keseluruhan. Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa kita masing-masing membutuhkan perubahan hati. Kita harus mengarahkan pandangan kita ke seluruh dunia dan melihat tugas-tugas yang dapat kita lakukan bersama untuk mewujudkan kemajuan dunia kita. Karena ketidakseimbangan yang mempengaruhi dunia saat ini sebenarnya merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan yang lebih dalam yang berakar pada hati manusia. Dalam merenungkan tragedi yang menimpa dunia kita, konsili mendesak kita untuk kembali ke hati. Ini menjelaskan bahwa manusia melalui kehidupan batinnya melampaui seluruh alam semesta material. Mereka mengalami interioritas yang mendalam ini ketika mereka masuk ke dalam hati mereka sendiri. Tempat Tuhan yang menyelidiki hati menanti mereka dan tempat mereka menentukan jalan hidup mereka sendiri di hadapan Tuhan. Nomor 30. Ini tidak berarti terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Kita perlu berhati-hati, sadarilah bahwa hati kita tidak sempurna, rapuh, dan terluka. Hati kita memiliki martabat secara ontologis, tetapi di saat yang sama juga harus mencari hidup yang lebih bermartabat. Konsili Vatikan II juga mengatakan bahwa benih Injil telah dan terus membangkitkan dalam hati dahaga yang tak tertahankan akan martabat manusia. Namun untuk hidup sesuai dengan martabat ini tidaklah cukup hanya mengetahui Injil atau melakukan secara mekanis apa yang diperintahkan kepada kita. Kita membutuhkan bantuan cinta ilahi. Marilah kita berpaling kepada hati Kristus, pusat dirinya tungku cinta ilahi dan manusiawi yang berapi-api dan kepenuhan paling agung yang dapat dijangkau manusia. Di sanalah, di dalam hati itu, kita akhirnya mengenali diri kita sendiri dan belajar untuk mencintai. Nomor 31. Pada akhirnya, hati kudus itu adalah prinsip pemersatu dari semua realitas, karena Kristus adalah hati dunia, dan misteri Paskah kematian dan kebangkitannya adalah pusat sejarah yang dijadikannya sejarah keselamatan. Semua makhluk bergerak maju bersama kita dan melalui kita mengarah kepada titik tuju yang sama, yaitu Allah dalam kepenuhan transenden, di mana Kristus yang bangkit merangkul dan menerangi segala sesuatu. Di hadapan hati Kristus, saya sekali lagi memohon kepada Tuhan
untuk berbelas kasih kepada dunia yang menderita ini, yang Ia pilih menjadi tempat untuk tinggal sebagai salah satu dari kita. Semoga Ia mencurahkan karunia, cahaya, dan cintanya, sehingga dunia kita yang terus maju meskipun terjadi perang, kesenjangan sosial ekonomi, dan penggunaan teknologi yang mengancam kemanusiaan kita, mendapatkan kembali hal yang paling penting dan perlu, hatinya.